Pembalasan istri dikhianati. Bab 47. Nur merapikan semua pakaiannya. Dia benar-benar ingin pergi meninggalkan Jakarta untuk sementara waktu karena hatinya tidak akan sanggup melihat pertunangan Rendra apalagi sampai dengan pernikahannya nanti. Sayang, kamu yakin mau ke Australia? Pikirkan dulu dengan kepala dingin Nur, ujar April lagi. Bun, Nur sudah dewasa. Saat ini Nur ingin mencari kebahagiaan Nur sendiri, Bun. Apa di sini kamu tidak bahagia sayang bersama bunda, papa dan kakakmu? Tanya April penasaran. Bahagia Bun, tapi Nur selalu dikekang oleh mereka, tidak ada satu lelaki pun yang berani mendekati Nur. Jadi kamu butuh teman lelaki? Tanya April lagi. Dia mulai mengerti ucapan Nur mengarah kemana. Anak perempuannya ini sudah dewasa, butuh pasangan. Nur hanya mengangguk pelan sambil terus merapikan pakaiannya. Nur, terkadang kita memang tidak tahu apa yang sedang direncanakan Tuhan sayang. Rezeki, jodoh dan maut sudah digariskan olehnya. Sejauh manapun Nur pergi, jika jodoh Nur di sini pasti Nur akan kembali ke sini lagi sayang. Tidak perlu keluar negeri segala, jelas April. Tapi Nur butuh liburan Bun, kekeh Nur. Yakin hanya liburan, tidak ada maksud lain. April sendiri sudah mulai curiga dengan sikap anak perempuannya ini, tapi Nur memang tipe yang pandai menyembunyikan perasaannya. Dia terlihat tenang meskipun saat ini hatinya tengah sedih. Please Bun, beri Nur waktu untuk semua ini, mohon Nur. Baiklah bunda akan izinkan, tapi tidak untuk cuti kuliah Nur, hanya liburan. Tekan April, dia juga tak ingin Nur menetap di luar negeri seperti bekas sepupunya. Oke. Jawab Nur tersenyum sambil memeluk tubuh April erat. Kirana mengaduk minumannya pelan, air matanya terus menetes di pipi putihnya. Beberapa tahun menjalani hubungan hanya sia-sia. Kirana tidak menyangka Dion bisa mengkhianati dirinya, padahal selama ini Kirana memberikan kepercayaan penuh pada Dion. Kenapa perjalanan cintaku begitu menyakitkan Tuhan, batin Kirana. Vino yang baru menyelesaikan permasalah kafenya mengusap wajahnya kasar. Meskipun dia harus mengalami kerugian, setidaknya pelakunya sudah diketahui dan sudah ditindaklanjuti. Vino segera bangkit dari duduknya dan keluar. Tanpa sengaja dia melihat perempuan yang sedang duduk sendirian di sudut kafe. Kirana melamun sambil mengaduk cappuccino pesanannya, tatapannya kosong. Kirana, gumam Vino tak percaya, dia malah melihat Kirana sendirian di kafenya. Vino melihat kiri kanan kalau ada Dion yang menemani Kirana, tapi tidak ada. Kirana benar-benar sendiri saat ini. Kir. Sapa Vino. Kirana mengalihkan pandangannya saat mendengar namanya dipanggil. Vin. Jawab Kirana pelan. Kamu ngikutin aku? Tanya Kirana membuat Vino menjentikkan jari di kening perempuan cantik ini. Nggak ada kerjaan aku ngikutin kamu, jawab Vino sedikit ketus karena mengingat Kirana ke Bandung untuk bertemu Dion. Terus kenapa ada di sini? Tanya Kirana sambil menghapus air matanya. Kamu nangis Kir? Enggak. Kelilipan, jawab Kirana mengalihkan pandangan dari Vino dan segera menghapus air matanya cepat. Jangan bohong. Kamu nangis Kir? Cecar Vino. Hiks. Kirana tak bisa lagi menyembunyikan perasaan sedihnya. Kirana segera berhamburan memeluk tubuh Vino yang terdiam kaku. Apa yang terjadi, pikir Vino, bukannya Kirana ke Bandung untuk bersenang-senang, kenapa perempuan ini sangat sedih? Jangan katakan apapun pada Bang Rendra, Vin, aku tak ingin memperkeruh keadaan, ujar Kirana setelah sedikit tenang.
Kirana sudah bercerita pada Vino dengan apa yang dialaminya bersama Dion. Vino sedikit geram dengan ulah Dion yang tega mempermainkan hati Kirana, padahal Kirana perempuan cantik, perempuan pintar dan patut diperjuangkan, tapi dengan gampangnya Dion menyelingkuhi Kirana tanpa memikirkan perasaan Kirana. Vin. Panggil Kirana saat melihat Vino malah tidak fokus padanya. Kamu kenapa? Tanya Kirana. Tidak, hanya terpikir pada Rendra. Bagaimana jika kalau dia tahu mungkin Dion sudah babak belur saat ini dihajar oleh Rendra? Tolong jangan katakan apapun Vin, aku tak ingin Dion terlibat masalah dengan Bang Rendra. Cak. Kamu sudah disakiti oleh pecundang itu masih mau membelanya? Aku tidak habis pikir dengan mukir, secinta itukah kamu dengannya sampai-sampai takut dia disakiti Rendra, kesal Vino. Bukan masalah cinta Vin, ini Bandung. Kampung Dion, aku tak ingin Bang Rendra terlibat masalah hanya karena Dion, aku tak ingin lagi berurusan dengan lelaki itu Vin, alasan Kirana, padahal Kirana tahu sendiri kegilaan Rendra. Jika keluarga ataupun orang yang dia sayang tersakiti, Rendra tidak akan membiarkan orang tersebut hidup tenang. Rendra bisa berbuat apapun. Hanya Meli kelemahan Rendra, hanya pada Meli Rendra akan tunduk. Baiklah, kata-katamu aku terima meskipun tidak masuk akal karena aku tahu Rendra, dia pemegang sabuk hitam, tak perlu diragukan lagi kehebatannya, ujar Vino yang tahu jelas alasan Kirana karena masih ada rasa cintanya untuk Dion. Mengapa perempuan sulit sekali melupakan lelaki meskipun sudah berulang kali menyakitinya? Dion baru kali ini Vin, satu kali. Potong Kirana. Baru kali ini yang ketahuan, satu kali di depanmu, banyak kali di belakangmu, sahut Vino membuat Kirana terdiam. Mungkin memang benar kata Vino, entah berapa banyak wanita selingan Dion, karena baru kali ini Kirana memergokinya. Come on Kir, get up. Forget about that man. Vino menatap mata Kirana yang terlihat menyimpan kesedihan. Masih banyak lelaki di luar sana yang menunggumu, lupakan dia, Dion tidak baik untukmu, ujar Vino memberikan semangat, tapi ini tidak mudah untuk Kirana. Bertahun-tahun dia menjalin kasih, banyak impian, banyak kenangan tidak akan bisa lupa begitu saja. Bantu aku Vin, ujar Kirana pelan dan Vino mengangguk setuju sambil menggenggam tangan Kirana. Bang, temani Vina ke butik sore ini, pinta Meli. Ma, aku menerima bertunangan dengan Vina bukan berarti aku mau menemaninya Ma, Mama bisa lihat pekerjaanku sedang banyak Ma, tolak Rendra. Bang, please. Hanya kali ini juga untuk keperluan acara pertunanganmu nanti. Lagi-lagi Rendra harus mengalah pada mamanya, meskipun terpaksa Rendra mengikuti perintah Meli. Meli tersenyum kecil saat Rendra pergi, dia tahu kalau Rendra tak akan pernah menolak permintaannya. Meli tahu saat ini dia tengah memaksakan kehendaknya, tapi ini yang terbaik untuk Rendra. Dia tak bisa menikah dengan Nur sang keponakan. Maafkan Mama Bang, ini semua untuk kebaikan keluarga kita, batin Meli. Bang, ini bagus. Tanya Vina saat keluar dari kamar ganti dengan memakai kebaya berwarna navy. Jawab Rendra tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Vina segera kembali ke kamar ganti untuk mencoba kebaya lainnya. Kalau yang ini Bang? Tanya Vina lagi keluar dengan kebaya putih. Bagus, jawab Rendra singkat masih juga tidak melihat ke arah Vina. Vina sedikit cemberut karena Rendra tidak meliriknya sama sekali tapi berpendapat bagus, apa dia punya mata batin? Bang! Panggil Vina sedikit keras membuat Rendra tersentak kaget. Kenapa?
Abang dari tadi nggak perhatiin aku, kesal Vina merajuk membuat Rendra geram. Rendra tidak suka dengan sikap manja Vina, menurutnya seperti dibuat-buat. Berbeda dengan Nur yang memang manja padanya, kemanjaan Nur malah membuat Rendra gemas. Sudah selesai. Kalau sudah kita pulang, ajak Rendra. Belum. Jawab Vina semakin kesal karena Rendra bukannya membujuk tapi malah mengajaknya pulang. Vina berharap dibujuk oleh Rendra, atau mungkin Rendra meminta maaf padanya, tapi Vina salah. Rendra tipe lelaki cuek pada orang lain. Lanjutkan, saya tunggu di mobil, ujar Rendra segera pergi membuat Vina menghentakkan kakinya kesal. Mbak, bungkus saja 3 kebaya ini, pinta Vina pada pelayanan butik. Mood belanjanya pun tiba-tiba hilang. Rendra benar-benar tengah mengujinya. Beberapa hari sudah berlalu. Hari ini keberangkatan Nur ke Australia. Nur tidak ingin ada yang tahu kalau dirinya pergi, cukup dari keluarganya saja yang mengantarkan. Sayang, minggu ini Om Rendra akan tunangan, kenapa tidak menunggu saja baru berangkat? Tanya April. Sampaikan doa terbaik saja Bun untuk Om Rendra, katakan kalau dia bahagia Nur juga bahagia, jawab Nur sedikit tergagap. Ingin rasanya Nur berteriak mengatakan kalau pertunangan Rendra lah yang menyebabkan dia pergi. Hati-hati di jalan dek, jangan lupa kabari kalau sudah sampai, ucap Satria mencium kening Nur, adik perempuannya ini. Begitu juga dengan Vino. April meminta Fajar untuk mengantarkan Nur ke Australia, karena Alvan belum bisa meninggalkan kantor, masih banyak pekerjaan. Jangan lama-lama liburannya, nanti aku kangen deh, ucap Vino melambaikan tangannya saat Nur mulai menjauh dan diangguki pelan oleh Nur. Meskipun tersenyum manis tapi Nur tetap tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Rendra kenapa nggak datang Vin? Biasanya di paling nggak bisa lihat Nur pergi sendiri, ucap April sedikit heran. April sampai saat ini tidak mengetahui skandal hati antara Om dan keponakannya itu. Mungkin sedang sibuk mengurus pertunangannya Bun, sahut Alvan dan diangguki April. Memang benar besok adalah hari pertunangan anak pertama Bagas, sudah pasti akan banyak yang disiapkan, apalagi Bagas adalah salah satu pengusaha kaya dan terkenal. Setelah Nur menghilangkan mereka segera pulang, Vino sedikit heran karena Nur berubah setelah pulang dari rumah Rendra malam itu. Vino harus mencari tahu apa penyebab Nur berangkat ke luar negeri. Kir, kamu nggak fitting baju? Tanya Meli saat mereka makan malam keluarga. Buat apa ma? Kupel sama Dion, goda Meli. Tapi tiba-tiba wajah Kirana berubah lesu. Beberapa hari ini dia mencoba melupakan Dion, tapi besok gari penting untuk abangnya. Sudah pasti banyak pertanyaan dari pihak keluarga di mana pasangnya. Bukan dari keluarga saja, sudah pasti dari sahabat dan teman-teman yang mengetahui hubungannya bersama Dion akan mempertanyakannya. Jangan bilang kalian putus. Tebak Meli lagi karena melihat Kirana tak bersemangat. Dion sibuk ma, sepertinya tidak bisa, jawab Kirana karena ada Rendra saat ini, tidak mungkin Kirana bercerita tentang pengkhianatan Dion. Jomblo dong, nggak ada pasangan, goda Bagas yang juga sudah mengenal Dion. Jawab Kirana malas. Tiba-tiba ponsel Kirana berbunyi membuat Kirana sedikit lega, bisa lari dari godaan keluarganya. Halo. Lagi di mana? Tanya Vino lembut. Makan malam, jawab Kirana. Baru aja mau ngajakin makan malam, udah duluan. Telat. Nggak apa-apa telat ngajakin makan malam tapi nggak telat buat dekatin kamu, jawab Vino dari seberang sana membuat Kirana tersenyum sendiri. Apaan sih nggak jelas, ujar Kirana mulai slating.
beberapa hari ini Vino dan Kirana mulai berhubungan intens. Vino selalu menghubungi Kirana meskipun hanya sekedar say hello ataupun mengingatkan jadwal makan. Vino ingin Kirana tak merasa kehilangan perhatian. Terusin dulu makannya, nanti aku hubungi lagi, ucap Vino segera menutup ponselnya. Kirana meletakkan kembali ponselnya. Siapa? Dion. Tanya Bagas yang melihat wajah Kirana mulai berubah bahagia. Bukan. Kamu selingkuh, Kir. Potong Meli karena melihat wajah sumringah Kirana saat menerima telepon tapi bukan dari Dion sang kekasih. Apaan sih Mama? Nggak jelas banget, kesal Kirana karena jelas-jelas Dion yang berselingkuh dari dirinya tapi malah dia yang dituduh selingkuh. Mama hanya mengingatkan karena Mama tidak suka perselingkuhan, tekan Meli melirik ke arah Rendra yang dari tadi sibuk dengan ponselnya. Rendra mencari sosok Nur, keponakan perempuannya yang tidak tampak dari tadi. Semua anggota keluarga sudah datang, hanya Nur yang tidak kelihatan di kerumunan keluarganya. Di mana Nur? Tanya Rendra pada Satria yang sedang berdiri menemani anggota keluarga Vina yang kebetulan dikenal oleh Satria. Nur sudah berangkat ke luar negeri, jawab Satria. Keluar negeri? Kenapa tidak ada yang memberitahukan padaku, bentak Rendra. Nur memang sengaja tidak memberitahu pada siapapun, dia ingin menenangkan diri sejenak. Nur ada masalah? Tanya Rendra panik tapi dijawab gelengan oleh Satria. Rendra segera merogoh kantongnya mencari benda pipi untuk menghubungi Nur. Rendra segera menjauh dari keluarga mereka. Terlihat wajah Meli yang mulai panik jika Rendra meninggalkan acara. Sudah pasti dia tidak enak hati pada sahabat baiknya ini.